Untuk sukses tidak perlu materi, tapi cari peluang. Dan begini radikalnya saya. Saya lebih salut kepada seorang anak muda yang gak punya mental baku, tapi punya mental memberkati orang lain. Walaupun dia baru mulai usaha tambal ban di pinggir jalan di bawah pohon. Itu jauh lebih mulia. Setelah sekian minggu atau sekian bulan, dia bisa mempekerjakan satu anak untuk bantu dia, daripada dia jadi karyawan walaupun gaji 3 juta sebulan. Buat saya dan buat Tuhan yang jadi tambal ban ini dan bisa memperkerjakan satu anak itu lebih mulia daripada menjadi karyawan yang gajinya 3 juta. Ngerti maksud saya? Itu Roma 14. Maka itu ayo mikir, hidup model apa yang kita hidupi sekarang? Semua karena peluang dan karena pilihan. Maka itu motivasi kita yang dikuasai oleh kasih Yesus yang untuk orang lain lewat Roma 14 ayat 7 dan 8. Maka kalau kita milih, pasti tidak ada kata-kata, lalu enaknya aku bagaimana? Hampir 100% manusia kalau milih ya aku dulu dong. Aku bagaimana? Aku bagaimana? Mulai hari ini kita belajar untuk berkata, orang lain bagaimana? Dan kita harus ambil dalam hidup. Ada banyak pilihan yang tersedia di depan kita setiap hari. Ingat setelah ini apa? 2 Samuel 11. Kejatuhan Daud hanya karena peluang dan pilihan yang salah dia kerjakan. Ini sebagai contoh. 2 Samuel 11. Setelah itu apa? Ini penting. Ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab. Nah, pilihannya salah. Ini musim perang, raja-raja perang. Dia memilih yang salah, menyuruh Yoab, panglimanya, maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Betul, hebat menangnya perang. Tapi ini masalah sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, jadi sore kira-kira istirahat. Nah ini masalahnya. Begitu setelah istirahat harusnya tanya, setelah ini apa Tuhan? Papa fungsi buat apa? Yang lain masih sibuk perang, dia santai. Lalu bagaimana dia? Baca. Lalu apa? Iya, berjalan-jalan di atas sotoh istana. Artinya tingkat yang keberapa tapi tanpa atap, yang open air. Saudara, sederhana permulaan kejatuhannya. Dia salah milih. Sudah bangun tidur, ngapain? Ya, jadi cari di Alkitab, ada banyak kata setelahnya, setelah itu. Nah, waktu dia jalan-jalan di atas soto, terus bagaimana? Ayo cepat baca kitab saudara. 1, 2, 3. Tampak kepadanya, ya, dan di atas soto itu bagaimana? Seorang perempuan sedang mandi. Cukup sampai situ. Begini logikanya. Apakah orang mandi berdosa? Coba jawab. Apakah orang mandi dosa? Ya tidak, mau jamnya mandi. Yang ngelihat ini yang kurang aja. Betul? Nah ini pilihan, ini peluang, tapi dia salah. Anak-anak muda, ada begitu banyak peluang emas, dan yang disebut peluang catat, yang disebut peluang tidak akan pernah kembali untuk kedua kali. Kalau toh ada yang berikut, pasti beda. Betul tidak? Maka itu perlu sekali kita berhikmat untuk itu.
Ayo mikir, setelah acara ini ngapain? Tanya. Terus kita ikuti hidup. Orang egois nggak akan punya waktu untuk mikir orang lain. Karena orang egois akan berkata, untuk aku aja 24 jam masih kurang. Nah itu egois. Maka itu kalau saudara tipe orang yang selalu kurang waktu untuk diri sendiri, bertobat ya, kalau perlu dibaptis lagi. Berarti sudah belum nis. Karena sudah tidak sempat, tidak punya waktu untuk urus yang lain. 2 Tawarik pasal yang ke-20. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1. 2 Tawarik 21. Setelah itu, nah ada kata setelahnya, Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang mukmin. Setelah apa? Saudara nanti di rumah baca di pasal 19. Setelah Yosafat mengucap syukur, perangnya menang, mereka itu lagi bersyukur, lagi pesta. Tiba-tiba musuh menyerang langsung 3 pasukan dari 3 bangsa. Kaget Yosafat, tidak siap. Ayat 2. Datanglah orang memberitakan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. Yosafat tetap manusia. Saudara, waktu minggu lalu dapat masalah itu, saya juga takut sebagai manusia. Bagaimana ini harus kecelakaan lagi, bagaimana ini? Yosafat menjadi takut. Wajar bukan? Tapi garis bawahi kalimat berikut, anak-anak muda. Lalu Yosafat bagaimana? Baca itu. Ini yang penting. Lalu Yosafat bagaimana? Mengambil keputusan. Cukup sampai situ dulu. Nah, telitilah setiap keputusan yang kita ambil. Katakan apa? Dalam keadaan takut pun kita harus tetap mengambil keputusan. Mau bagaimana? Saya percaya semua kita pasti pernah punya pengalaman salah ambil keputusan. Baru nah, kenapa bisa salah? Kalau kita bisa salah ambil keputusan maupun benar ambil keputusan, semuanya dikarenakan motivasi kita. Saya beri contoh dengan kita semua pernah. Kalau anak muda sedang jatuh cinta, keputusan pasti untuk pacarnya. Dan itu tidak bersalah dan tidak berdosa. Nah, yang saya maksud seperti itulah setiap kita ambil keputusan untuk siapa. Ketika Yosafat menjadi takut, ia mengambil keputusan. Dan keputusannya luar biasa. Apa keputusannya? Saudara baca kitab saudara. Mencari yang Maha Kudus. Dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa mencari Tuhan. Dan yang Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Yahweh. Maka datanglah dari semua kota di Yehuda mencari Yahweh. Secara logika, ini raja ini aneh betul. Sebagai kepala negara dalam keadaan bahaya diserang musuh, ya rapat toh. Betul nggak? Kumpulkan semua penasihat kerajaan. Cari data, bagaimana logistik, cukup tidak kekuatan tentara, berapa? Tapi keputusan yang sangat luar biasa, mencari yang Maha Kudus. Saudara, biarlah kita tahu dan lihat sebagai pemimpin, dia walaupun takut ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Yahweh di muka pelataran yang baru, berdiri sebagai pemimpin. Ketika ke-32 orang ini tahu tiket mereka tidak berlaku lagi, masing-masing mereka sebagai ayah ibu, mereka SMS saya itu sebagaimana. Saya berkata kepada mereka, kita menantikan Tuhan, karena kita nggak tahu sebagainya. Kalian berusaha, saya juga berusaha dengan segala cara apa yang ada, tetap minta pertolongan. Dan ia berkata 6, ya Yahweh Tuhan nenek moyang kami, bukankah engkau Tuhan di dalam surga?
Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Memberi iman dan semangat. Anak-anak muda, mulai hari ini biarlah kalian semua tahu ada peluang dan ada pilihan. Dua-dua pakai apa? Cara menjawabnya hikmat, jangan lupa. Dan hikmat itu karena takut. Maka dalam semua pengambilan keputusan dan pilihan dalam kehidupan, kalau motivasinya Roma 14 ayat 7 dan 8, bagaimana orang-orang di sekitar kita bisa berganti dalam hidup. Percayalah bahwa dalam besar. Beberapa hari lagi tahun ini lewat 2008 kita punya target kan. Amin. Jangan 2008 cuma lewat lagi seperti 2007. Nggak ada hasil yang signifikan yang nyata. Kayak 2008 kita buat yang lebih untuk itu. Amin. Mari